Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung warung ilmiah yang berbahagia, kita jumpa lagi di episode ketiga. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda semua untuk makan bakteri agar Anda memperoleh kesehatan yang prima. Oke, pada episode ketiga ini, saya akan membahas tentang mari kita makan bakteri agar sehat. Mungkin di antara para pemirsa ada yang bertanya-tanya, kok makan bakteri kok jadi sehat? Bakteri kan banyak menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya bakteri Salmonella. Salmonella ini menyebabkan penyakit tipes. Ada juga bakteri E. coli penyebab diare, dan ada pula Staphylococcus yang menyebabkan berbagai macam penyakit dari infeksi kulit sampai dengan gangguan pernafasan. Dan masih banyak bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit infeksi. Loh, kok malah kita disuruh makan bakteri? Oke, mari kita bahas perlahan-lahan. Bakteri dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu bakteri patogen dan bakteri yang menguntungkan. Bakteri patogen adalah bakteri yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Sementara bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen, memperbaiki keseimbangan flora fauna dalam saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, bakteri semacam inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Anda pasti pernah mencicipi yogurt, bukan? Atau setidak-tidaknya mendengar yogurt. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar makanan-makanan tradisional seperti tempoyak, rebung asam, bekasam, dan lain sebagainya. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan terasi, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Mungkin juga Anda telah pernah mencicipi kimchi dari Korea, atau natto, sejenis tempe dari Jepang. Atau mungkin juga Anda pernah mendengar miso. Miso merupakan bumbu dari Jepang yang dihasilkan dari fermentasi Aspergillus oryzae dan Lactobacillus acidophilus pada kedelai. Tempe merupakan makanan hasil fermentasi kacang kedelai dengan menggunakan Rhizopus oligosporus dan Lactobacillus plantarum. Dan Anda juga tidak asing lagi bukan dengan acar, sayur asin, keju, kemudian juga tahu dan lain sebagainya. Dan masih banyak produk-produk olahan yang melibatkan bakteri. Bakteri yang sangat umum dan sangat luas digunakan untuk proses fermentasi adalah dari golongan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Genus bakteri yang tergolong dalam asam laktat adalah antara lain Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, dan Propionibacterium. Sebagian bakteri asam laktat berguna untuk meningkatkan nutrisi pada makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan pencernaan laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah. Hal ini merupakan hasil pertumbuhan dan aksi dari bakteri asam laktat selama pengolahan makanan. Seperti yang setelah saya ulas, bahwa bakteri asam laktat ini mampu menghambat bakteri patogen. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memproduksi bakteriosin. Salah satu bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin, yang diproduksi oleh Lactobacillus lactis. Nisin dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Bacillus, Clostridium, Staphylococcus, dan Listeria. Jadi bakteriosin mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau mikrobia patogen lainnya yang dapat merusak makanan dan membahayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan dapat dijaga. Selain bakteriosin, senyawa antimikrobia lainnya yang diproduksi oleh bakteri asam laktat antara lain adalah hidrogen peroksida, asam lemah, reuterin, dan diasetil. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam meningkatkan masa simpan produk-produk atau makanan dan meningkatkan keamanan produk pangan tersebut. Bakteri asam laktat menghasilkan hidrogen peroksida untuk melindungi selnya dari keracunan oksigen. Namun, hidrogen peroksida juga dapat bereaksi dengan senyawa lain, contohnya tiosfonat endogen dalam susu mentah, hingga menghasilkan senyawa antimikrobia lainnya. Asam laktat dan asam lemah lainnya yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat memberikan efek bakterisidal bagi bakteri lain. Karena apa?
karena pH lingkungan menjadi turun menjadi 3-4,5. Nah, pada pH ini, bakteri asam laktat masih tetap hidup, sementara bakteri patogen atau bakteri pembusuk makanan dan bakteri lainnya itu tidak mampu tumbuh, bahkan mati. Reuterin juga merupakan antimikrobia yang efektif untuk membunuh mikrobia lainnya. Sementara diasetil merupakan senyawa yang menimbulkan aroma pada mentega, serta aktif melawan bakteri gram negatif, kapang, kamir, dan lain sebagainya. Bakteri asam laktat ini dapat mengurangi jumlah bakteri patogen secara efektif pada hewan, contohnya dapat menghambat bakteri patogen E. coli dan Salmonella. Di samping itu, bakteri asam laktat ini juga dikonsumsi oleh manusia dan hewan sebagai probiotik, yaitu bakteri-bakteri yang dimakan yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan meningkatkan nutrisi. Sebenarnya masih banyak manfaat dari bakteri yang menguntungkan ini bagi kesehatan kita, akan tetapi bisa kita bahas di lain waktu. Untuk episode kali ini, kita batasi sampai sekian. Jadi, mari kita makan bakteri agar kita sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.